هادي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersolat berjamaah di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu bab tentang kitab Akhlaqul Al-Jahil Al-Maftun bi'ilmihi. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitab Akhlaqul Alim Al-Jahil Al-Maftun bi'ilmihi. Kitab tentang akhlak al-alim, seorang alim yang al-jahil, bodoh, al-maftun bi'ilmihi, dia terfitnah dengan ilmunya. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata Imam Muhammad ibn al-Husain, atau bisa qala muallif, berkata juga muallif, qad taqaddamatil akhbaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an sahabatihi radhiyallahu anhu wa 'an a'immatul muslimin rahimahullah. Jadi berbeda penyebutnya ketika antara Nabi Muhammad dengan para sahabat dan para tabi'in atau atba'u tabi'in. Qad taqaddamatil akhbar 'an nabi, sudah dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat ataupun dari para imam besar ya yang telah lalu. Qad taqaddama itu sudah berlalu. Kemarin kita sudah dibahas ya pembahasan kemarin. Bisifatil ulama, tentang karakter para ulama, fi zahir, yang nampak, lam yanfa'humullahu bil ilmi, Allah tidak akan memberikan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Kemarin kita sudah membahas sifat-sifat dan karakter para ulama itu seperti apa, ketika bermajelis seperti apa, ketika dia memiliki satu ilmu seperti apa, ketika dia sudah terkenal itu seperti apa karakter dan sifatnya. Nah, itu sudah dibahas. Faman talaba, barang siapa yang mencari ilmu tersebut lil fakhri, untuk fakhri itu
berbangga-bangga. Jadi waria ataupun untuk ria, ingin lihat orang. Wal jidal ataupun untuk perdebatan. Wal mira ataupun untuk sama berbantah-bantah. Nah, siapapun orangnya tadi disebutkan yang mencari ilmu, tapi dengan ilmunya tersebut dipergunakan untuk berbangga-bangga. Al-Mukarram Al-Syekh Al-Mufaddil Al-Alim Al-Alam Ad-Doktor Arafah gitu, atau Ad-Doktor Syafiqur Rahman. Jadi dia berbangga-bangga untuk mencari gelar, berbangga-bangga untuk mencari, ya saya ini sudah belajar nih, saya sudah belajar ilmu balaghah, saya ini sudah belajar kitab Jadawil nih satu buku, saya ini sudah belajar berbagai macam hal. Akhirnya dengan ilmunya dia berbangga-bangga. Nah itu yang tadi disebutkan lam yanfa'ahumullahu bil ilmi. Allah tidak akan memberikan manfaat dengan ilmunya tersebut. Ataupun tadi dengan waria, ingin dilihat orang, sama ya tadi. Wal jidal itu berbantah-bantah atau berdebatan aja gitu. Jadi ketika ilmunya, dia mendapatkan ilmu hanya untuk sebatas dijadikan debat. Wa ta'akkal bil azmiyah ataupun ta'akkal. Ta'akkal itu makan. Kita di sini menjilat para pengusaha al-aghni. Wajalasa bihil muluk wa abna'il muluk, ataupun menjilat para raja ataupun anak raja. Liyanala bihi dunya, hanya untuk mendapatkan dunia saja, ya, hanya ingin mendapatkan dunia, ya. Fahuwa yansubu nafsahu ila annahu minal ulama'i, dan itu yansubu nafsahu, dirinya itu dinisbatkan ila nahu, bahwasannya dia itu minal ulama, dari termasuk para ulama. Wa akhlaquhu, dan akhlaknya itu akhlakun ahlul jahli, akhlaknya orang-orang yang bodoh. Wal jafa, dan orang-orang yang apa ya, kasar perangainya itu. Ya, jadi dirinya itu dinisbatkan hanya sebatas mencari dunia, dan dinisbatkan bahwasanya dia seorang ulama, tapi akhlaknya seperti akhlak orang-orang yang bodoh. Fitnatun likulli maftun, ini adalah sebuah fitnah. Ya. Lisanuhu lisanul ulama, ucapannya ucapan ulama. Oh, kalau khamr itu haram, kalau menghina umat muslim, menghina para ulama, menghina para mujahid, itu tidak diperbolehkan. Wa amaluhu amalus sufaha, tapi amalannya seperti amalan orang-orang bodoh. Ucapannya baik, ucapannya bagus, dakwahnya bagus, tetapi amalannya seperti amalan orang-orang bodoh. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Fa in qala qail, jika ada yang mengatakan fadhkur al-akhbar fi dzalik linahdhara, fadhkur, maka ingatkanlah kabar berita tersebut, fi dzalik linahdhara, agar kami berhati-hati. Ma hadzaratana, apa yang engkau
apa yang Engkau berikan kepada kami, apa yang agar Engkau awas, agar kami awas apa yang Engkau berikan peringatan tersebut. Qila, dikatakan, na'am insyaallah, iya tentu insyaallah. Nah itu tadi di antara pendapat penulis tentang para ulama, tapi ulamanya hanya sebatas di lisan saja ataupun tidak dengan perbuatannya, tidak ditampakkan dengan perbuatannya, ataupun tadi orang-orang yang menuntut ilmu tetapi hanya sebatas rusak pemahamannya, bukan rusak niatnya, karena bukan lillahi ta'ala, karena yang lain, li ghairillah. Akhbaruna Abu Bakr, ini dikabarkan dari Abu Bakar, anba'ana Abu Bakr Qasim Zakaria al-Mutarris, anba'ana Abu Hasan Rajab bin Muhammad, anba'ana Muhammad bin Ibadul Hunai, anba'ana Ali bin Mubarak, an Ayyub as-Sakhtiyani, an Khalid bin Durayk, an Ibni Umar. Dan dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada ghairallah falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang mencari, yang belajar satu ilmu li ghairillah, bukan karena Allah, aw arada bihi ghairallah, ataupun menginginkannya bukan karena Allah, falyatabawwa, maka dia pantas, dia layak maq'aduhu minan nar, dibokingkan di neraka. Tahu maq'ad itu kan tempat duduk maksudnya, ya, dia sudah dibokingkan di neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga kita terlindung dari sifat dan karakter orang-orang yang niatnya buruk, niatnya baik menurut ilmu, tetapi karena niatnya yang buruk itu, cuma niatnya baik tapi niatnya buruk gitu, ya, karena dia tidak meniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka buruk akhirnya niat tersebut, ya. Menurut ilmu karena dipaksa oleh orang tuanya, belajar karena dipaksa oleh seorang guru, belajar dipaksa karena seorang teman, belajar dipaksa karena seseorang, entah itu siapa seseorangnya. Oke, lanjut ya. Akhbar, Ustaz bacakan aja ya yang garis besarnya, hadis-hadisnya. Oke, hadis yang kedua, silakan dibuka di halaman selanjutnya. La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian belajar suatu ilmu litubahu, untuk berbangga-bangga bihil ulama, di hadapan para ulama, wala litumaru bihi sufaha, ataupun untuk membantah, mendebat orang-orang bodoh, wala litajataru bihil majalis, ataupun untuk mempermasalahkan satu majelis. Faman fa'ala dzalik fannar. Insyaallah, walhamdulillah. Ini juga semoga kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita berlindung dari niat yang buruk. Niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut selanjutnya, ini peringatan bagi para penuntut ilmu ya. Man talabal ilm liyujari bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu liyujari, untuk
berbangga-bangga menyaingi ulama. Wa yumari bihi sufaha, ataupun untuk sama tadi yang berbantah kepada orang-orang yang bodoh. Wa yasrifa bihi ujuhun nasi ilaihi, ataupun untuk mencari wajah di hadapan manusia. Adkhalullah anda, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi redaksinya masih sama, maksud dan tujuan masih sama. Ketika seseorang belajar menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi untuk berbantah-bantah, untuk berdebat, ataupun untuk mencari perhatian bagi orang lain. Hadis selanjutnya mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmu. Sesungguhnya azab yang paling keras bagi manusia itu pada hari kiamat adalah alimun, seorang alim, lam yanfa', dia tidak bermanfaat ilmunya. Ya, jadi ilmunya sebatas ditulis saja, ilmunya sebatas di selembaran kertas, tidak menjadi darah dan daging, tidak menjadi amalan-amalan gitu. Akhbaruna Abu Bakrin, ya. Selanjutnya yang tapi ini sama kan, inna asyaddan nas ya'adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'. Kedua hadis ini sama, cuman berbeda dengan riwayatnya, berbeda dengan pendapat jalur riwayatnya saja. Yang selanjutnya ada An Anasin qala, dari Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, yakun fi akhir zaman, akan ada gitu ya, akan ada suatu saat, suatu zaman, ya, ubadul juhal, hamba seseorang juhal, yaitu yang bodoh, wa ulama fusaq, dan para ulama yang fasik. Ya. Ini peringatan bagi kita juga, bahwasanya agar kita terhindar dari sifat fasik, ya, sifat fasik itu agar kita dijauhkan dari sifat fasik, ya. Wal'iyadzubillah. Kita cukupkan di sini pembahasannya. Coba kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Intinya kesimpulan dari majelis pagi ini, mari kita perbaharui niat kembali. Mari kita perbaharui niat agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, agar apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan itu menjadi bermanfaat, bukan bagi diri kita, juga bagi orang lain. Ya. Ilmu yang kita pelajari niatkan kembali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena siapapun itu, ataupun karena ingin dilihat orang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.